cara membatalkan kutukan itu namanya kutuk sumpah serapah, ludah api. Artinya apa? Orang Jawa itu dadikan ludah menjadi api. Nah, itu cara membatalkannya. Yang bersangkutan berdoa seperti ini. Misalnya semua, dalam nama Yesus, segala kutuk ludah api, kutuk sumpah serapah orang-orang kuat. Ingat, nama itu kutuk sumpah serapah apa? Orang-orang kuat. Kami batalkan, kami hancurkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Segala kutuk ludah api, kutuk sumpah serapah orang-orang kuat atas hidupku yang diucapkan sebutan nama orang itu, kami batalkan dalam nama Yesus. Nah, cirinya kalau kena kutukan itu ada. Kutukan itu ditanam dalam roh. Jadi hari, jam, tanggal dikutuk itu tidak bisa lupa seumur hidup. Karena kutukan itu ditancapkan dalam roh. Pak, kalau aku dikutuk lupa gimana? Belum kena berarti. Jelas? Cirinya kena itu jam, tanggal, hari, waktu dikutuk itu menghantui terus. Nah, itu harus dibatalkan. Pak, kalau yang tak kutuk anakku sendiri gimana? Cabut itu. Cara nyabutnya gimana? Anaknya diajar doa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk sumpah serapah orang-orang kuat, ludah api. Nah, sebut nama yang ngutuk, ibunya yang ngomong ibunya. Kami batalkan, hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Jelas? Yang Mbak pendeta hanya bantu doa, tapi untuk membatalkan ada yang bersangkutan sendiri. Apa sih namanya perjanjian darah itu apa sih? Darah itu bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Artinya itu suatu perjanjian mengikat sampai tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini berhubungan dengan genetika. Nah, berarti keturunan. Jadi kalau orang itu perjanjian darah, itu makanya ada ritual-ritual tuh pakai ngorbankan, bahkan ada yang pakai bayi itu. Tapi ada yang juga kebanyakan kalau perdukunan itu dari ini ya, dari sini atau dilukai di bagian sini, darah dicurahkan, kasih mangkok, dipersembahkan. Itu perjanjian darah. Itu mengikat sampai 3-4 generasi. Nah, tapi itu hubungan dengan okultisme ritual. Nah, biasanya perjanjian darah ini kebanyakan dari kakek neneknya yang terlibat perjanjian darah, anak cucunya itu terkena kutukan. Nah, kutukannya itu kebanyakan itu karena ini bisa kena sial, kecelakaan, dan mati muda. Loh Pak, enggak adil Pak, yang ngikat perjanjian orang tuanya tapi yang menanggung ikut anak cucunya. Nah, kutuk itu kan sampai 3-4 generasi, itu sesuai dalam kitab Keluaran 10 perintah Tuhan kan. Nah, karena itu kan kutuk keturunan. Tapi ada keadilan Tuhan. Kalau orang terkena kutukan perjanjian darah, kalau dia bertobat percaya Tuhan Yesus, segala kutukan itu kan dibatalkan. Nah, doanya gimana Pak untuk membatalkan? Nah, makanya Yesus mati untuk kita dan darahnya berbicara lebih kuat melebihi darah Habel. Jadi doanya seperti ini. Di dalam nama Yesus, segala perjanjian kutuk keturunan, perjanjian darah, ikatan kutuk leluhur, kami hancurkan, batalkan, putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan kutuk keturunan, darah Yesus hancurkan kutuk perjanjian darah. Darah Yesus bebaskan. Nah, kebanyakan ciri-cirinya orang yang kena kutukan perjanjian darah ini, dia sering dihantui roh-roh. Nah, itu maksudnya dihantui itu maksudnya dalam mimpi atau ya dalam mimpi maupun penampakan. Saya ada minyak, saya masih ingat itu minyak goreng. Saya minyak goreng, saya doa. Jadi saya baru mengerti tentang artinya minyak urapan itu. Nah, ini bukan doktrin tapi pengalaman bersama Tuhan. Waktu itu saya doa minyak ini. Doa untuk minyak seperti ini, ini saya semua. Darah Yesus sucikan minyak ini menjadi minyak yang kudus, menjadi tanda yang kudus, benteng Roh Kudus, benteng api Roh Kudus. Sucikan minyak ini, meteraikan minyak ini menjadi meterai Roh Kudus di dalam nama Yesus. Nah, setelah saya kasih minyak itu, saya
doakan di setiap pintu-pintu. Tiba-tiba ada namanya itu mandau terbang. Pleng, 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 pleng. Mandau itu tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Karena apa? Karena di situ ada tanda milik Tuhan. Ya, jadi ingat saudara, minyak urapan itu ada gunanya. Bukan hanya sekedar oles-oles sana, oles itu kurang kerjaan. Tapi jangan ngasih minyak urapan setiap hari. Yang seneng pabrik minyak, betul? Yang penting itu iman. Doa yang lahir dari iman. Dari iman kembali ke iman. Waktu itu saya doa dalam nama Yesus. Wah, itu mandonya terbang terus. Dalam nama Yesus. Mandonya jatuh. Jatuh pun tidak bisa masuk ke dalam rumah, di luar. Di situ ada batas di situ. Di situ saya baru mengerti bahwa minyak urapan itu ada kuasa. Jadi saran saya, rumah-rumah saudara, kasihlah minyak urapan sebagai tanda itu milik Tuhan. Kasus ini tidak ada pemulihan. Dan itu adalah kasus perjanjian setan. Makanya sering salah orang tangkap. Nah, bagaimana cara batalinya? Ini saya kasih tahu. Banyak orang mau bertobat tapi takut. Kalau misalnya dulunya dia naik pangkat sama setan, begitu bertobat besok dipecat. Kejadian. Dulunya pengusaha kaya raya, begitu bertobat habis miskin. Sampai mati loh saudara, miskinnya. Saya mau tanya, siapa yang mau bertobat miskin sampai mati? Angkat tangan. Nah, kadang orang berpikir takut di sini, betul? Karena dia pikirkan kasusnya Ayub sama dengan kasus ini, beda. Ayub tidak ada perjanjian setan. Suatu kali ada seorang pengusaha, dia mau bertobat tapi takut masalah itu. Jadi dulu ada namanya PP 10. Orang-orang keturunan Chinese disuruh balik ke Tiongkok. Nah, dengar? Nah, ada seorang pemuda miskin sekali. Dia pergi ke tempat keramat buaya putih di Kalimantan. Dia sembunyi dan tidak mau ke Tiongkok. Dia berkata kepada tempat keramat itu, aku relakan nyawaku untuk engkau dan sekeluargaku, asal aku beri kekayaan dan kehormatan. Dibuatlah perjanjian setan. Dia jadi kaya raya. Tambak udangnya aja ratusan hektar. Kaya raya. Dan dia menikah sama orang Kristen. Ini pentingnya doa penyerahan anak. Nah, dapat perempuan Dayak. Tetapi ingat, aliran karismatik garis keras. Bukan hanya radikalisme, ini ada yang garis keras. Jadi kalau garis keras itu doa ini, itu garis keras. Itu karismatik garis apa? Jadi kalau muji Tuhan, wah Tuhan. Jadi Tuhan, malaikatnya denger gini, wah, segera cepat dikabulkan doanya. Kenapa? Kalau enggak ini bahaya nih, lantainya bisa ambruk. Itu karismatik garis apa? Wah, dia dapat ini karismatik memuji menyembah Tuhan itu, wis ngeri dah. Dia tahu suaminya ada perjanjian setan. Begitu anak pertama lahir, langsung diserahkan gereja doa penyerahan anak. Itu penting doa penyerahan. Sampai lahir anak ketiga, langsung didoakan penyerahan anak. 3 anaknya hidup semua, tidak ada yang mati. Buayanya mau makan ini tidak bisa, jadi buaya ompong. Sang ayah ini tahu kok terbukti Yesus bisa nyelamatin anak-anaknya. Kalau anaknya tidak ke gereja, mungkin dimarah-marahin, tapi dia sendiri tidak pernah ke gereja karena dia takut kalau dia bertobat semua habis. Setelah itu salah satu anaknya itu punya pacar teman saya, minta datang ke sana, ke Kalimantan.
Saya lihat bapak ini, wajah mirip buaya bener. Kondisi sekarat, mati ndak, hidup ndak. Saya ngomong sama dia, kamu percaya Yesus pasti selamat. Dia ngomong gini, Pak, saya tuh mau percaya Yesus, saya tahu Yesus bisa nyelamatin saya, tapi bagaimana dengan tambah udang saya, harta saya? Kalau saya bertobat ini diambil semua, saya miskin Pak. Daripada itu lebih baiknya saya bertobatnya waktu mau mati. Yang penting bukan awal tapi akhir. Saya ngomong sama dia, engkau percaya Yesus, engkau tetap kaya, gimana? Udahmu selamat. Dia ngomong, itu yang ku mau. Akhirnya doa pelepasan, batalkan perjanjian. Langsung dia tetap kaya. Kenapa ada yang bertobat langsung habis? Ini sebenarnya rahasianya. Nah, saya minta bapak ini lagi aja tuh. Contoh aja ini. Nah, ini di sini. Wah, ini lebih cocok. Yang aku minta kekayaan, kehormatan, kejayaan, dan nama besar kaya raya. Baiklah. Ini sesajinya. Ingat, hewan bernyang, puncak ritual, hari Jumat, perjanjian masa depan. Makanlah. Suruh makan. Setelah itu dia makan, dan itu adalah lambang dari keturunan. Dan setan ini mengambil rezeki dari anak cucu. Ini Pak. Jadilah ini rumah, tanah, pabrik, ruko. Rezekinya diambil dari anak cucu. Tiba-tiba datang saya jadi orang baik aja dah. Maukah kau percaya Yesus? Oh, Dalam doa pelepasan, pembatalan kutuk seperti ini, itu saya semua di dalam nama Tuhan Yesus. Segala perjanjian setan atas hidupku, keluargaku, aku batalkan, putuskan dalam nama Yesus. Betul? Setan ini wah, mau nyerang dia, tidak bisa. Perjanjian sudah apa? Mau nyerang anak cucunya, tidak bisa. Perjanjian sudah batal. Tapi ada yang belum yang dibatali. Perjanjian masa depan hari ke-6 Jumat ini dia. Kenapa? Ingat, hari ke-6. Jadi yang belum dibatalin adalah perjanjian masa depan hari yang ke-6. Dia bertobat, tapi kerja apapun habis. Kenapa habis? Karena ingat saudara, masa depannya, perjanjiannya belum dibatalin. Dia baru batalin hidup dan keluarganya. Dan setan punya hak atas ini semua. Kenapa? Setannya tidak mau rugi, tekor juga. Jelas? Jelas? Nah, sekarang sini lagi. Harusnya di dalam pembatalan perjanjian harusnya seperti ini. Ini saya semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala perjanjian setan, segala kutuk sumpah serapah, ikatan roh jahat atas hidupku, masa depanku, keluargaku, harta bendaku, tempat tinggalku, cita-citaku, masa depanku, aku batalkan, putuskan dalam nama Yesus. Hari ini hidupku, keluargaku, masa depanku, tempat tinggalku, cita-citaku bukan milik setan,
tapi ditebus oleh darah Yesus. Amin. Setan ini mau nyerang ini nggak bisa, mau ambil ini nggak bisa. Karena apa? Sudah batal perjanjian masa depan. Karena kalau tidak dibatalkan ini, dia punya masa depannya habis. Kasih. Pak, sekarang kan tahu cara batalin perjanjian. Kalau gitu minta setan dulu baru bertobat. Setan itu raja tipu, belum kaya udah mati. Dan yang kedua, setan tidak bisa berkati. Itu diambil dari anak cucu.